Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bersyukur kita dipelihara Tuhan melewati pertengahan minggu hari ini, Rabu 4 Februari 2026. Sebelum beristirahat dan tidur, kita perlu mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan tentunya. Saya berharap saudara terus semangat dalam belajar firman Tuhan, seperti saya juga terus memacu diri saya untuk semangat membuat renungan ini, karena saya tahu dengan membuat renungan seperti ini memacu saya untuk belajar terus, menggali firman Tuhan terus, bukan hanya semata-mata untuk saudara, tapi juga untuk pribadi saya. Dan di sepanjang bulan Februari ini kita masih belajar mengenai God's Providence atau providensi Tuhan, yang merupakan pengaplikasian atau penerapan dari kedaulatan Tuhan, di mana Ia merancang segala sesuatunya di muka bumi ini dan alam semesta untuk semata-mata kemuliaan namanya, dan setiap yang Dia lakukan Dia punya tujuan yang indah dan luar biasa. Dan providensi Tuhan itu terlihat di dalam Alkitab. Kita sudah belajar beberapa hal 3 hari yang lalu, dan sekarang kita belajar mengenai providensi Tuhan dalam hidup Abraham. Kemarin kita belajar providensi Tuhan dalam hidup Nuh, sekarang dalam hidup Abraham. Kejadian 12 ayat 2 berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Saudara, dalam ayat ini adalah menggambarkan pemilihan Tuhan atas Abraham. Kita sudah belajar bahwa dari Sem, Ham, dan Yafet, khususnya Sem, lahirlah Tera. Nanti kemudian Tera itu memiliki anak yang bernama Abraham. Dan saudara bisa membaca itu di Kejadian 11 ayat 30 dan seterusnya. Dan Tera membawa Abraham dan keluarganya ke Ur Kasdim. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah atas Abraham, di mana Tuhan memanggil dia dari Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang Tuhan sediakan bagi Abraham, yaitu tanah Kanaan. Dan Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat. Kita tahu Abraham akhirnya taat dan berjalan menuju tempat yang Tuhan janjikan kepadanya. Dan kalau saudara melihat kehidupan Abraham itu menunjukkan bukti providensi Tuhan yang luar biasa. Abraham sempat berangkat ke Mesir, dia sempat jatuh dalam dosa berbohong mengenai istrinya. Kemudian Abraham juga sempat berselisih dengan keponakannya Lot, sehingga akhirnya mereka berpisah. Lalu Abraham juga sempat mengalahkan raja-raja timur untuk menolong Lot yang berada di Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham sempat bertemu dengan Melkisedek. Dan salah satu highlight terpenting dalam hidup Abraham adalah saat Tuhan berjanji mengenai anak yang akan menjadi ahli warisnya, yaitu Ishak, mulai dari Kejadian 15. Kita tahu Sarah itu mandul di usia yang tua, namun akhirnya Tuhan membukakan kandungannya dan akhirnya Ishak lahir. Setelah Ishak lahir, begitu dia remaja, Tuhan menguji iman Abraham dengan meminta untuk Ishak dikorbankan. Abraham taat saja kepada Tuhan, dan Tuhan melihat iman Abraham ini, sehingga pada saat dia mau membunuh Ishak, Tuhan menghentikannya dan menggantikan Ishak dengan domba yang tersangkut di semak-semak pada waktu itu. Dan akhirnya Ishak tidak jadi dibunuh. Dari Ishaklah akhirnya lahir Yakub. Dari Yakub lahirlah 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel lahirlah Yehuda. Dari Yehuda lahirlah Mesias tentunya. Saudara, kalau saudara perhatikan cerita saya yang saya kemas dengan singkat ini, saudara bisa melihat begitu besarnya rencana dan providensi Tuhan dalam hidup Abraham. Dimulai dari satu orang, akhirnya berkembang menjadi seluruh bangsa yang besar. Dan nanti di hari-hari ke depan saya akan membahas mengenai hal ini. Kita konsentrasi kepada providensi Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, yang tentunya juga bisa menjadi aplikasi dalam kehidupan pribadi kita. Sama seperti Nuh yang menunjukkan
providensi Tuhan dalam hidupnya, maka providensi Tuhan juga ditunjukkan dalam kehidupan Abraham. Abraham lahir dengan satu rencana di mana ia akan melahirkan bangsa Israel, dan dari bangsa Israel inilah lahir Mesias yang menjadi juru selamat kita. Wow, saudara, melihat kisah ini saya semakin kagum dan takjub dengan kemahakuasaan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal ini dalam providensinya. Tuhan bisa membuat mujizat, yes, tapi mujizat itu kalah hebat dengan providensi. Kalau mujizat itu hanya satu kali, selesai. Tetapi providensi itu Tuhan harus mengatur segala sesuatunya little by little, pieces by pieces, sehingga seluruhnya bisa menuju ke satu tujuan yang pasti, yaitu Kristus yang dimuliakan. Dari Nuh muncul Abraham, dari Abraham muncul bangsa Israel, dari bangsa Israel muncullah Mesias. Luar biasa, saudara. Jadi apa yang saudara takutkan dalam hidup ini? Semua yang saya nyatakan ini menggambarkan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Karena itu, apapun pergumulan saudara, tetap percaya kepada providensi Tuhan. Tuhan akan menolong dan memelihara kita. Sama seperti Ia menolong, memelihara, dan memilih Abraham, Ia pun akan melakukan yang sama terhadap kita. Puji Tuhan, biar renungan ini memberikan damai sejahtera dan penghiburan serta kekuatan bagi kita sebelum kita beristirahat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Shalom.